pemirsa, masih bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Masih membahas terkait dengan wewangian yang haram nih. Iya Dan kalau betul. misalkan Pak Ustadz nih, kalau misalkan wewangian ini sebetulnya berpengaruh nggak sih terhadap kesehatan kita? Iya. Baik, eh, soal wewangian yang kita pergunakan, memang kalau tadi bahan dasarnya dari hewan-hewan yang dikatakan tadi najis, Iya. lalu kita gunakan kena langsung yang kontak sama kulit gitu Oke. kan, bisa jadi kalau kebanyakan atau tidak cocok itu bisa mengakibatkan pada dampaknya pada sebuah kesehatan kita. Oke. Contohnya kan seperti kosmetik itu kan bisa dikatakan sebuah wewangian juga kan, itu Oh iya. dikatakan. Nah itu kita harus cari tahu bahan dasarnya seperti apa yang daripada memandaratkan gitu kan, merusak kepada kesehatan kita, kulit kita menjadi iritasi, ya kenapa tidak gitu kan? Jangan kita pergunakan seperti itu. Makanya kita uji dulu, cek dulu kecocokannya gitu kan dengan kulit kita seperti apa gitu kan, Oke. dan seperti itu. Kalau ibaratkan memandaratkan ya nggak usah lah, kenapa gitu harus kita pakai seperti itu. Oke. Ya Berarti Pak Ustadz kan penjelasan karena dari- banyak juga ya Rin ya yang Betul. pakai wewangian tapi Ah. malah bikin kulit kita iritasi, Iya. merah-merah dan sebagainya. Ah. Belum lagi ngomongin halal haramnya Pak Iya. Ustadz ya. Ah. Itu juga harus kita perhatikan ya untuk gitu. wewangian ini. Hmm. Pak Ustadz saya juga mau nanya nih Pak Iya. Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz ini kalau pandangan Islam nih, karena kita juga banyak melihat industri wewangian yang tidak memperhatikan kehalalan bahan-bahannya Pak Ustadz. Oh iya. Nah, gimana nih Nah. Pak Ustadz? Ya, kalau masalah itu, masalah keabsahan atau kehalalan, sebenarnya itu kewenangan daripada kepemerintahan, gitu kan. Makanya di kepemerintahan ada yang namanya MUI, gitu kan. Nah, tugasnya daripada MUI, BPOM, ada kata bukan hanya mengeluarkan label halalnya saja, tapi di situ kan harus dicek dulu, ya dari bahannya apa, seperti apa. Jadi jangan langsung mengeluarkan label halal seperti itu gitu. Kalau menurut MUI itu halal, ya pemerintah, ya kita bisa ikuti seperti itu. Makanya kita harus teliti, kita lihat dulu labelnya, ada label halal atau enggak gitu Nah, kan. jadi kalau kita beli parfum lihat dulu ya gitu itunya kan. ya, Karena kan labelnya. sekarang kan banyak yang ilegal seperti itu. Iya, Iya iya, benar Pak banget. Iya, tuh. gitu, seperti itu. Ya, kita mah harus lebih teliti lah gitu, harus lebih warok gitu. Jadi itu bagiannya ke pemerintahan. Jadi dari MUI pemerintahan gitu kan, dari MUI pusat seperti itu. Oke baiklah, berarti kita benar-benar harus jangan kita doang sendiri yang Mm-mm, teliti, harus iya. menyebarkan juga ke orang-orang banyak. Betul. Nah, Wi mau nanya nih Pak Ustadz, Iya. kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menggunakan wangian yang halal kayak tadi tuh? Ya, Biar pada sadar gitu ya Pak Ya, ya biar maksudnya pada ya. sadar dan Mm. hati-hati juga dalam memilih Betul. parfum, apalagi yang mau Betul. sholat ya. Mm-mm. Tuh. Jangan pakai salah pilih Iya. salah parfum ya. ya. Secara individu ya kita memberitahu gitu kan kepada seseorang bahwa produk ini halal, produk ini tidak boleh kita pergunakan, ya senantiasa kita kita lebih teliti gitu kan, kita ngobrol atau apa, ya kalau bisa watawasobil haq watawasobisob. Jadi kita mengingatkan itu bukan hanya sekedar dalam urusan ibadah saja gitu kan, tapi kita harus mengingatkan itu dalam soal makanan, dalam soal apa gitu kan, dalam soal pemakaian kan seperti itu. Kalau kita benar-benar menyayangi antara sesama muslim seperti itu gitu kan. Jadi saling mengingatkan, kamu pakai parfum apa seperti tadi Neng ini pakai, ya diingatkan gitu kan sama ibu, oh jangan pakai ini apalagi ini berlebihan seperti itu gitu kan, apa dampaknya akan seperti ini gitu kan. Jadi seperti itu, jadi cara penyampaiannya itu gitu. Selain mengingatkan apalagi nih Pak Ustadz, kadang-kala nih kita suka terpengaruh ya oleh budaya wewangian ini. Oh, Jadi sekarang malah lah- ikut-ikutan ya? ikut-ikutan. Oh sekarang lagi tren pakai parfum ini misalnya Iya, seperti itu. betul. Nah gimana nih Pak Ustadz biar kita tidak terbawa arus budaya wewangian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam Pak Ustadz? Iya. Kadang orang-orang nih gampang FOMO gitu Iya ya. betul. Nah, kalau seperti itu mah kembali saja kepada diri kita sendiri ya, kita kembali ke diri pribadi kita sendiri ya. Kalau kita ibaratkannya mau afik
waro dalam soal peribadahan ya gitu. Ya kenapa kita pakai. Jadi jangan gampang terpengaruh gitu kan. Ya, cuma kan kadang-kadang maaf, kadang-kadang kan wanita mah gampang terpengaruh gitu kan. Ada produk yang baru, ada produk yang baru itu kan kadang-kadang wah penasaran gitu. Ya kalau kita mau lebih teliti bahwa kita mengakui diri kita itu seorang muslim, kenapa sih harus kita selalu penasaran gitu kan, apalagi yang ini mahal, apalagi ini dampaknya akan seperti ini gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi berangkatnya dari kesadaran diri kita sendiri seperti itu gitu. Jangan ikut-ikutan ya Pak Ustadz ya. Betul. Gitu, seperti itu. Tapi Pak Ustadz, bagaimana sih sebetulnya pandangan Islam nih terhadap industri wewangian yang tidak memperhatikan kehalalan dari bahan-bahannya? Ya seperti tadi saya katakan, ya kalau ada sebuah perusahaan yang memproduksi wewangian yang belum dicek kadar kehalalannya seperti itu, memang itu bagiannya dari kepemerintahan gitu kan. Jadi kalau kita sebagai masyarakat mah kayaknya susah sih gitu kan, mau menutup atau seperti apa gitu kan, soal industri yang tadi yang membuat produk-produk yang masih sanksi gitu kan dari kehalalannya seperti itu gitu. Ya kalau kita kita sudah tahu oh ini mah kayaknya gitu kan, kita masih ragu kok kayaknya ini mah belum teruji kehalalannya gitu. Ya berangkat kepada diri kita, kenapa sih harus kita gunakan gitu kan, ini belum ada gitu kan label halalnya seperti itu gitu. Ya seperti itulah gitu. Oke, Masya Allah ya, luar biasa terkait ilmu Nah, hari ini. tapi Pak Ustadz kadang tuh ada industri-industri yang mereka itu berbohong kalau mereka pakai bahan-bahan yang halal. Nah, itu kita dosa juga nggak Pak Ustadz? Kalau kan mereka udah berbohong nih, terus kita pakai kan. Itu gimana hukumnya tuh Pak Ustadz? Ditulisin itunya label halalnya ya. Iya, padahal halal, Ustadz. wah padahal pakai bangkai atau apa gitu Pak Ustadz. Seperti itu. Ya kalau kita sudah tahu, ya kenapa sudah katakan kenapa kita tidak pakai, ya terus ya kita perbanyaklah sajalah gitu istighfar kepada Allah, mohon pengampunan gitu kan. Mungkin dari kehilapan kita, ketidaktahuan kita menggunakan seperti itu. Ya kita katakan, ya kita bisa dikatakan dosa, ya Allah saya itu menggunakan ini dari awalnya saya tidak tahu, mudah-mudahan dosa saya diampuni oleh Allah gitu kan. Ya seperti itulah gitu, kita tanamkan kewarwan seperti tadi gitu kan. Kalau ibaratnya kita tidak tahu, kalau kita sudah tahu, kenapa sih kita harus mengikuti atau menggunakannya gitu. Istighfar ya Pak Ustadz ya. Berbanyaklah istighfar, mudah-mudahan kan, mudah-mudahan Allah mengampuni kehilapan kita, kelemahan Iya. kita gitu. Banyak hal-hal kecil, salah satunya parfum gitu ya, yang bisa Seperti menyebabkan itu. kita tuh berdosa. Betul. Yang kadang-kala kita merasa itu hal biasa ya Rin ya. Iya, benar betul. banget. Ya, Kadang gitu. nih Pak Ustadz, kalau semisal kayak tadi aku nih untuk memikat para lelaki gitu ya. Ya, Tapi kalau semisal aku berniatan untuk diri sendiri ini Pak Ustadz, tapi ada laki-laki juga yang terpikat gitu. Terpikat ya. Apa itu bonus atau apa? Sengaja terpikat. Ya, Padahal ibaratnya aku niatnya untuk diri sendiri. ibaratnya kan gini, itu kan yang menggunakan parfum itu kan khususnya di wanita gitu Iya. kan. Kalau ibaratkan wanita itu masih gadis gitu kan, Oke. itu niatnya dari diri kita sendiri itu. Niatnya Oke. pakai parfum itu untuk apa? Gitu kan. Tapi ini untuk ini mah wewangian saja Oke. dengan syarat tidak berlebihan seperti itu. Biar nggak Nah, bau badan ya kalau mungkin mungkin ya ibaratnya Iya. ada laki-laki yang mungkin bukan karena parfum gitu. Coba kalau ibaratkan Neng pakai parfum terus wangi parfumnya hilang, bakal ikuti lagi enggak? bakal Jauhi bakal deh simpati kayaknya. lagi enggak? Seperti itu. Terus yang kedua, penggunaan parfum itu ketika digunakan oleh seorang wanita yang sudah memiliki suami. Nah, dalam Islam, ketika wanita itu sudah memiliki suami, wewangian itu kita gunakan itu untuk di hadapan suami saja, gitu kan. Oke. Malahan dalam sebuah hadis dikatakan di situ, seorang wanita itu jika dipandang itu enak oleh suaminya dan jika diperintahkan oleh suaminya itu dia mentaati. Jadi untuk dandanan seorang istri mah khususlah
buat suami saja gitu. Jangan sampai ketika di rumah badan kucel, pakaian apa seadanya gitu kan. Betul, Mau ya. berangkat ke pasar, ini itu dipakai, wah necis lah gitu, Jadi serba kalau depan dipakai. suami pakai parfum berlebihan juga nggak apa-apa ya Pak Ya Ustadz nggak ya? apa-apa kan depan suami Depan gitu, suami ya, Mak. halal ya. Gitu. Kita jadi bisa bedain nih di Mm-mm. mana Bisa parfum bedain yang ya. harus Jadi, Parfum yang bisa iya. dipakai keluar sama yang di rumah Iya, ya. benar. Heeh. Jadi dengan cara apalah gitu kan seorang wanita muslimah mah bisa menyenangkan hati seorang suami gitu kan. Oke. Itu harus lebih apik gitu kan seorang wanita muslimah seperti itu. Oke, Jangan sampai gini luar ya. biasa. Ketika kita berdandan berlebihan lalu dandanannya itu satu tanpa ada izin suami, nomor kedua ketika dandanan itu di luar rumah gitu kan. Oke. Yang tadi saya katakan dalam hadis kita itu seorang wanita itu bisa menyenangkan suami itu kan seperti apa. Malahan kalau ketika kita berdandan buat orang lain, ibaratnya wewangiannya buat orang lain atau supaya dikasih pujian oleh orang lain, maka di situ Allah akan melaknat kita. Waduh, Nah, nauzubillah nih. Nah, lalu yang kedua, tapi maafnya ini mah bukan kata saya, tapi ini kan berdasarkan sebuah hadis gitu kan. Di sini dikatakan ketika wanita itu memelihara kuku itu panjang gitu kan, memang dalam syariat Islam itu kan tidak boleh. Mengapa Oke. demikian? Karena itu menyerupai binatang. Oh, Gitu. oke. Ya, pertama menyerupai binatang, yang kedua menyerupai iblis. Wah, Nauzubillah min Masya dzalik. Allah. Heeh, Jadi nggak seperti- boleh ya Pak Ustadz ya? Jadi nggak boleh Ya. seperti itu. Nah, terus yang kedua kukunya itu disambung, gitu Iya, kan? iya, iya. Kan Allah sudah menciptakan kuku itu. Kenapa sih harus kita sambung? Gitu kan? Oke. Seperti itu. Masya Allah ya, ini Mm-mm. masih banyak banget pembahasan terkait Iya, dengan seperti- haram dan halal, apalagi bersolek juga. Tapi ini Pak Ustadz ada yang Mm. mau lewat Oh dulu iya, nih. yaudah, Iya Iya. benar juga nih. Nah buat pemirsa di rumah kalau misalkan memang mau bertanya juga boleh langsung kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.